Name deines Sohnes den Jungfrau, Namen Jesu, befehle ich dir auszutragen. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang kerasukan. Buat kalian yang nonton video ini, apakah kalian pernah kerasukan? Atau enggak kalian pernah mendengar ataupun melihat teman-teman kalian yang kerasukan? Kisah-kisah kerasukan yang pernah dialami oleh seseorang, di mana kerasukan ini bukanlah hal asing. Kejadian ini tuh sering terjadi, tapi masih saja sampai saat ini masih sulit dijelaskan secara logika. Percaya ataupun tidak, kasus kesurupan udah banyak banget terjadi, bahkan di sekeliling kita yang dialami oleh berbagai macam orang. Beberapa pihak meyakini bahwa kerasukan ini terjadi karena adanya makhluk halus, entitas tak kasat mata, yang memasuki tubuh seseorang dan mencoba mengendalikan perilaku, bahkan pikiran seseorang yang sedang dirasuki. Biasanya, orang yang kesurupan itu gejala awalnya itu bakal pelan-pelan, mulai dari kejang-kejang yang nggak bisa dijelaskan secara medis, halusinasi mengerikan, dan juga rasa ketakutan yang berlebihan terhadap benda-benda suci. Seperti yang kalian lihat di judul, kali ini aku bakal ngebahas beberapa orang yang kerasukan, yang pernah mengalami kerasukan yang benar-benar sangat di luar logika. Dan yang pertama, kita mulai dari kisah yang paling terkenal, yaitu kisah kerasukan Annelies Michel. Kalau berbicara kerasukan, rasanya tidak lengkap tanpa menyebut nama Annelies Michel. Bagi yang belum tahu, Annelies Michel ini adalah seorang gadis asal Jerman. Kisahnya menjadi sangat kontroversial dan juga sangat mengerikan, bahkan sampai berujung kematian. Tapi kematiannya itu diduga bukan karena dia itu sakit, melainkan karena dia itu kerasukan roh jahat. Annelies Michel lahir pada 1952, tepatnya di Jerman. Dia itu berasal dari keluarga yang sangat religius. Keluarganya menganut agama Katolik. Bahkan sejak kecil, ia itu dikenal sebagai anak yang sangat tenang, anak yang sangat religius, dan bahkan taat agama. Namun semuanya itu berubah di saat dia menginjak usia 16 tahun. Saat itu, ia tuh tiba-tiba mengalami kejang-kejang yang sangat misterius. Dan pada saat itu, sang dokter mengatakan kalau dia itu menderita epilepsi. Dan akhirnya, ia langsung diberikan obat-obatan. Tapi ternyata kondisi Annelies ini semakin lama semakin memburuk. Ia mulai melihat wajah-wajah yang mengerikan, mendengar bisikan di telinganya, bisikan ancaman, dan dia tuh mulai menghindari simbol-simbol suci kayak salib dan juga air suci. Di mana saat salib mendekat ke tubuhnya itu langsung bereaksi sangat-sangat aneh. Dia mulai berteriak gak karuan, mengeram seperti binatang, dan bahkan sampai makan laba-laba dan juga serangga yang udah mati. Dan yang paling aneh dan yang paling menyeramkan adalah di mana Annelies Michel ini mulai berbicara bahasa Latin. Bahasa Latin ini yang dia nggak pernah pelajari sebelumnya. Annelies ini bilang kalau dia itu merasa dia itu dirasuki oleh 6 makhluk jahat. Pada saat itu, keluarganya itu yakin bahwa Annelies ini bukanlah mengalami sebuah penyakit, melainkan dia kerasukan. Setelah berbagai macam pengobatan medis dilakukan, tapi Annelies ini nggak kunjung sembuh. Akhirnya, 2 imam Katolik diizinkan oleh gereja untuk membantu penyembuhan Annelies Michel, di mana mereka itu melakukan ritual yang bernama eksorsisme. Selama 10 bulan penuh, lebih dari 60 kali ritual pengusiran setan itu dilakukan. Ritual-ritual yang dilakukan itu direkam nih. Dan di dalam rekaman tersebut, suara Annelies Michel ini berubah. Suaranya tuh sangat-sangat berbeda dari biasanya. Dia tuh berbicara sangat dalam dengan suara yang sangat tinggi. Sepertinya dia marah dan dia menyebut nama-nama iblis dan seperti berteriak penuh kebencian. Kalau kalian penasaran, boleh kalian cari di TikTok ada, di YouTube ada, tentang pengusiran eksorsisme Annelies Michel. Namun ternyata semua usaha yang dilakukan 2 imam Katolik itu berakhir sia-sia, di mana Annelies Michel ini meninggal dunia. Tepatnya pada tanggal 1 Juli 1976. Dan yang paling menyedihkan adalah di mana saat Annelies ini meninggal, tubuhnya itu hanya mendapatkan berat 30 kg. Ia meninggal dalam kondisi dehidrasi, penuh luka di tubuhnya, dan bahkan kelaparan. Kasus ini pun akhirnya mengguncang seluruh dunia, di mana pada saat itu, 2 imam Katolik dan juga kedua orang tuanya Annelies dilaporkan ke pihak polisi. Mereka dinyatakan bersalah karena mereka itu dianggap lalai hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia. Namun, hukuman penjara mereka itu langsung ditangguhkan. Pertanyaannya sampai saat ini masih menjadi misteri. Apakah benar Annelies Michel ini emang kerasukan? Atau enggak dia memang mengalami epilepsi? Ataukah memiliki suatu penyakit gangguan terhadap dirinya? Atau apakah ini hanyalah sebuah kisah yang sangat menyedihkan dari seorang gadis yang sakit, yang dimana dia itu tidak mendapatkan perawatan medis yang tepat hingga akhirnya dia meninggal dunia? Nah, kisah selanjutnya berasal dari seorang gadis bernama Clara Germana Selle, seorang gadis muda asal Afrika Selatan, di mana diduga dia itu mengalami suatu kerasukan setelah dia melakukan perjanjian dengan makhluk gaib.
Lebih tepatnya, dia melakukan perjanjian kepada iblis. Clara ini tinggal di sebuah kota kecil bernama Kota Natal. Dia tinggal di sebuah panti asuhan Katolik bersama biarawati yang sangat religius. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup di lingkungan agama yang sangat religius, yang penuh disiplin dan juga ajaran tentang agama. Namun nih guys, semuanya berubah di saat Clara ini menginjak usia 16 tahun, sama seperti Anneliese, tepatnya pada tahun 1906. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Clara ini mengirim sebuah surat kepada seorang pastor bernama Pastor Horner Erasmus. Di mana di dalam surat tersebut, dia mengatakan bahwa dia tuh ngerasa kalau dia itu udah dirasukin oleh makhluk halus dan juga banyak kekuatan jahat di dalam dirinya. Dan kepada pastor itu, dia memohon bantuan. Nah, surat tersebut diperkuat nih dengan catatan harian seorang biarawati yang selama ini dia tuh menjadi pengasuh Clara di panti tersebut. Di mana dalam surat tersebut guys, biarawati ini bilang, Clara ini adalah gadis yang baik, rajin berdoa, dan dia juga tidak pernah membantah. Tapi entah sejak kapan dia itu mulai berubah. Ia mulai menjadi pendiam, gelisah, dan seperti bukan dirinya lagi. Biarawati ini nanya sama Clara, Clara, apa yang sedang terjadi kepadamu? Kenapa rasanya akhir-akhir ini kamu seperti menjadi orang yang berbeda? Namun, jawaban Clara ini membuat bulu kuduk berinding. Di mana ia tuh menjawab pertanyaan biarawati itu dengan bahasa yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Seperti bahasa Polandia, bahasa Jerman, dan bahkan bahasa-bahasa. Seperti dia lagi mengucapkan sebuah mantra. Kalian ingat kan kalau Clara ini emang tinggal di Afrika Selatan. Dan dia juga tidak pernah mempelajari bahasa-bahasa, terutama dari Polandia, bahkan Jerman, itu jauh banget. Bahkan, perubahan Clara ini semakin menggila lagi, di mana dia itu seperti mengetahui nih apa yang orang lain pikirkan. Ataupun dia itu bisa membaca pikiran orang, bahkan orang yang baru dia temuin. Bahkan, seperti Anneliese, dia itu mulai menunjukkan reaksi-reaksi yang berbeda terhadap benda-benda suci, kayak salib, air suci, bahkan doa-doa. Bahkan, Clara ini bisa sampai mengamuk dan bahkan teriak-teriak gak jelas. Hingga pada saat itu terjadi, tubuhnya itu menjadi sangat liar, sangat kuat, dan bahkan gak bisa dikendalikan. Bahkan sampai biarawati mereka itu sampai nggak bisa nahan tubuhnya si Clara, saking kuatnya. Dan yang paling menyeramkan, di mana Clara ini setiap malam suka berteriak. Di dalam tulisannya biarawati itu, biarawati ini menulis, tidak ada suara hewan apapun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan suara Clara. Itu seperti jeritan, seperti suara dari neraka. Nah, setelah itu seluruh panti itu diliputi rasa takut, dan bahkan mereka itu nggak bisa tidur secara tenang. Nah, hingga pada saat itulah, biarawati ini nyuruh si Clara buat nulis surat kepada pastor tadi. Jadi suratnya Clara dikirim berbarengan dengan tulisannya biarawati. Nah, hingga beberapa hari kemudian nih guys, sang pastor akhirnya datang ke kediaman, ke panti asuhan tersebut. Dia itu nggak datang sendirian, dia datang bersama sahabatnya, yang juga dikirim oleh gereja, ataupun untuk menyelidiki tentang kebenaran Clara. Awalnya, pas pastor itu datang, Clara ini tampak tenang. Ia bahkan menyambut kedua pastor itu dengan penuh senyuman. Dan suasana pada saat itu ya terasa normal-normal aja. Namun, Pastor Horner pada saat itu mencoba untuk melakukan kayak uji hal yang kecil gitu lah. Dimana ia tuh langsung menyiramkan setetes air suci ke tubuhnya Clara. Dan detik itu juga, ketika air itu sudah menyentuh tubuhnya Clara, semua langsung berubah. Clara langsung menerkam pastor. Ia bahkan mencekiknya dengan kekuatan yang gak masuk akal. Pada saat itu, semua orang sangat-sangat panik. Hingga sang sahabatnya pastor ini langsung menahan Clara dan sang biarawati ini langsung menarik Clara. Tapi anehnya, pada saat Clara ini dibaringkan, tubuhnya tiba-tiba melayang. Bukan hanya tubuhnya Clara yang melayang, tetapi benda-benda yang ada di sekeliling mereka itu tiba-tiba semuanya ikut melayang. Hingga semua orang yang ada pada waktu itu, mereka semua percaya bahwa Clara ini memang sedang dirasuki. Nah, hingga malam itu, sang pastor ini mulailah melakukan pembersihan kepada Clara. Tapi bukannya ritual lengkap ya, tapi kayak pembersihan di awal lah gitu, percobaan doang gitu. Hingga keesokan harinya, eksorsisme ini barulah dimulai. Nah, hingga keesokan harinya, Clara langsung dibawa oleh pastor ke ruang doa. Di sana, pastor ini langsung membacakan kitab-kitab suci. Dan seketika itu juga, Clara ini perlahan-lahan, dia langsung mengamuk, brutal. Ia bahkan memukul pendeta, mencakar biarawati, dan bahkan ia itu berteriak dalam berbagai bahasa yang belum pernah ia pelajari sebelumnya. Tapi pada saat itu, sang pastor, sang biarawati tetap melakukan doa-doa terus dibacakan. Nah, ritual pengusiran setan itu berlangsung berjam-jam. Hingga akhirnya roh itu pun menyerah. Clara pun jatuh pingsan. Tapi semua cerita ini belumlah berakhir. Dimana setelah sebulan dilakukan eksorsisme, Clara itu tiba-tiba menghilang. Gak ada jejak, gak ada kabar. Jadi Clara ini seperti hilang di telan bumi. Catatan biarawati, suratnya Clara, bahkan dokumen-dokumen persetujuan dari gereja itu semuanya lenyap. Bahkan semua salinan yang berada di rumahnya Pastor Horner itu udah nggak ada, hilang. Sejak tahun 1906, nggak ada satu orang pun yang melihat keberadaannya Clara.
hingga saat ini. Pertanyaannya nih guys, apakah benar Clara ini selamat? Ataukah roh-roh jahat yang merasuki tubuhnya Clara ini berbohong? Mereka tuh berpura-pura pergi. Lalu setelah eksorsisme dilakukan, setelah selesai, akhirnya mereka mengambil Clara sepenuhnya. Gimana menurut kalian guys? Apakah Clara ini benar-benar sudah bebas? Ataukah justru Clara ini sudah menjadi bagian dari iblis-iblis yang melakukan perjanjian terhadap Clara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk ke dalam salah satu kisah kerasukan yang paling mengerikan yang terjadi di Amerika. Kisah seorang anak laki-laki yang dimana pada saat itu diyakini dia itu sudah dirasuki oleh 10 iblis. Nah, cerita ini berasal dari Rolando, inspirasi utama dari film legendaris yaitu Eksorsisme. Peristiwa ini terjadi di sebuah kota kecil, tepatnya di kota Maryland, Amerika Serikat, sekitar pertengahan tahun 1949. Seorang anak laki-laki berumur 14 tahun mengalami kejadian spiritual di luar nalar. Untuk melindungi identitasnya, dia dikenal dengan nama samaran Rolando. Roland ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga seorang tantenya bernama Harriet. Harriet ini adalah figur seorang tante yang sangat dekat sama Roland karena kedua orang tuanya hari-harinya itu bekerja gitu, sibuk mereka. Dan di sana mereka tuh meninggalkan Roland ini sendirian di rumah. Namun si tantenya itu si Harriet, dia itu dikenal sebagai seorang supranatural. Seseorang yang percaya bahwa kita itu bisa berkomunikasi dengan orang ataupun dengan dunia arwah. Dan dari sinilah semua kisah itu dimulai. Suatu hari Roland ini melihat tantenya lagi bermain papan Ouija. Nah, ketika Roland ini nanya sama tantenya bilang kalau ini adalah papan pemanggil arwah. Kita bisa berbicara dengan siapapun yang sudah meninggal lewat papan ini. Nah, Roland yang polos tentunya dia itu penasaran. Dan sejak saat itu, sang Harriet, si tantenya ini mulailah ngajari si Roland buat main papan Ouija. Bahkan sejak saat itu, mereka tuh sering bermain bersama. Dan semakin sering bermain, si Roland ini bisa bermain sendiri. Tapi tanpa mereka sadari, mereka tuh sudah membuka pintu ke sesuatu yang sangat-sangat jahat. Tepatnya pada 3 Januari tahun 1949, Roland ini memutuskan untuk bermain Ouija sendirian. Harriet, tantenya itu lagi nggak ada di rumah. Tapi pada saat itu sang nenek lagi berkunjung ke rumahnya Roland. Saat dia tuh lagi bermain Ouija, tiba-tiba terdengar suara aneh dari ruang tamu. Suara tetesan air, disusul suara ketukan keras di dinding. Mereka berusaha untuk mencari sumber suara, tetapi mereka dikejutkan ketika mereka tuh melihat sebuah lukisan yang sangat besar tertempel di dinding. Nah, pada saat itu, sang lukisan ini bergoyang begitu hebatnya, seperti ingin jatuh. Karena mereka panik dan takut, langsung lari ke kamar. Di sana mereka tuh langsung berdoa. Tapi suara-suara itu nggak langsung berhenti. Malah semakin lama, suara-suara itu semakin keras. Malam harinya, ketika kedua orang tuanya Roland tiba di rumah, pulang dari kerja, Roland ini dan juga neneknya langsung menceritakan apa yang mereka alami di siang hari tadi. Tapi pada saat itu, seorang kedua orang tuanya menganggap bahwa itu semua tuh hanyalah imajinasi anak-anak. Namun, malam berikutnya, teror kembali lagi. Suatu cakaran terdengar di sudut-sudut rumah. Hingga pada saat itu ayah Roland ini langsung memanggil pengendali hama. Karena dia ngerasa bahwa itu sepertinya suara tikus. Namun ternyata nggak ada satupun tikus yang ditemukan di rumahnya Roland. Namun setiap malam setelah hari itu, suara itu datang lagi. Dinding bergetar, suara atap yang dipukul seperti dari dalam. Dan di tengah semua ini, ternyata si Roland sama tantenya itu masih tetap bermain Ouija. Dan hingga sejak saat itu, perilakunya Roland ini semakin lama semakin berubah. Bahkan tubuhnya Roland ini ada beberapa luka yang tidak diketahui apa penyebabnya. Goresan-goresan di dinding itu mulai muncul, membentuk pola huruf ataupun simbol-simbol misterius. Bahkan si Roland ini sering mengeluh kesakitan. Saat dibawa ke rumah sakit, sang dokter dibilang bahwa Roland ini baik-baik aja. Bahkan semakin lama, semakin ekstrim gangguannya. Benda-benda di rumah mereka sering bergerak sendiri. Pintu tertutup dan terbuka dengan sendirinya. Suara-suara tak kasat mata dari rumah tersebut semakin menggema dengan sangat-sangat menakutkan. Puncaknya, ketika Roland ini seperti kerasukan. Suaranya itu berubah sangat berat, menyerupai suara pria dewasa yang dalam keadaan yang sangat-sangat marah. Bahkan pada saat itu, sang Roland ini berbicara dengan bahasa Latin. Bahasa yang sama sekali nggak pernah dia pelajari sebelumnya. Karena kan umurnya si Roland baru 14 tahun. Bahkan tubuhnya itu menegang jika disentuh salib. Ia bahkan sampai menjerit ketika tubuhnya itu disiram air suci. Nah, hingga pada saat itu keluarga itu menyerah karena berbagai medis sudah dilakukan tapi tetap nihil. Akhirnya mereka meminta bantuan gereja. Ada nih seorang pastor yang melakukan penyembuhan yang bernama Raymond Bishop. Nah, ketika itu sang pastor ini dipanggillah ke rumah. Nah, pada saat dia datang, dia bilang, sepertinya Roland ini tidak hanya diracunin oleh satu makhluk, tapi 10 iblis. Nah, akhirnya ritual pengusiran setan itu langsung dilakukan. Dipimpin oleh seorang pastor bernama William Bowder
dengan si Pastor Raymond sebagai saksi. Demi keamanan semua pihak, akhirnya Roland ini dibawa ke sebuah rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, pengusiran setan itu dilakukan lebih dari 30 kali selama beberapa minggu. Setiap ritual dilakukan penuh kekerasan. Bahkan Roland ini meludah, muntah darah. Bahkan dia itu sampai mencakar pastor. Dan yang paling anehnya, seperti kerasukan-kerasukan sebelumnya, bahkan tubuhnya itu bisa melayang. Ia bahkan menyebut nama-nama iblis yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Dan yang paling menyeramkan adalah terkadang tubuhnya Roland ini seperti melengkung, jadi kayak patah gitu loh. Bahkan terkadang dia itu tertawa, terbahak-bahak, seperti bukan suaranya dia. Namun pada saat itu sang pastor ini nggak ada yang mundur. Mereka tetap melakukan eksorsisme pada Roland. Dengan doa-doa Latin, salib, dan bahkan air suci, mereka tuh terus berjuang. Sampai pada akhirnya, tanggal 18 April tahun 1949, momen puncaknya itu terjadi. Di tengah ritual terakhir, Roland ini langsung berteriak, "Aku adalah Saint Michel. Aku memerintahkanmu, makhluk-makhluk jahat ini, pergilah." Dan pada saat itu, tubuhnya itu langsung ambruk dan pingsan. Dan pada saat itu, alhamdulillahnya, Saint Roland setelah dia bangun, tubuhnya itu sudah mulai tenang. Dan Roland seperti sudah berbeda dari sebelumnya, dan sudah tidak lagi menunjukkan gejala-gejala kerasukan. Dan sejak saat itulah, karena Roland ini dipercaya sudah sembuh, Roland kemudian hidup seperti anak-anak normal. Identitasnya dirahasiakan, dan ia pun tak pernah membahas lagi tentang kejadian yang pernah menimpa dirinya. Tapi ternyata kisahnya tuh justru melegenda, di mana kisah Roland ini bahkan menjadi inspirasi utama dari sebuah film dan juga sebuah novel, yaitu The Exorcist. Bahkan hingga kini, para peneliti masih memperdebatkan apakah Roland ini benar-benar kerasukan, ataukah ia itu hanya mengalami gangguan psikologis yang udah benar-benar parah. Namun bagi pastor yang memimpin pengusiran setan pada waktu itu, yang dimana dia itu sempat diwawancarai pada tahun 2013, dia bilang kalau semua yang terjadi itu benar-benar nyata. Bahkan sang pastor ini bilang kalau pengusiran setan terhadap Roland ini adalah suatu pengusiran setan yang paling mengerikan yang pernah ia jalanin. Nah, terlepas dari apapun yang kalian percaya, satu hal yang pasti, jangan pernah kalian bermain-main dengan papan Ouija. Udah banyak korban, karena kamu nggak akan pernah tahu siapa yang bakal datang. Nah guys, itulah beberapa cerita tentang kerasukan yang pernah dialami oleh seseorang yang benar-benar kayak wow, dirasukin iblis. Nah guys, kalau kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan dengan kisah-kisah berikutnya yang aku bahas di channel ini. Dan di channel ini aku upload 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan semoga kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.